Pidato ilmiah dengan tema Peran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan dalam Pembangunan Indonesia akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Hendra Setiawan, Staf Ahli Menteri Bidang Perekonomian dan Pembangunan Berkelanjutan, Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Sri Paduka Pakualam 9 atau yang mewakili Ketua Yayasan Lingkungan Hidup dan Ketua Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan Yayasan Lingkungan Hidup Yogyakarta beserta Sivitas, Koordinator Kopertis Wilayah 5 Daerah Istimewa Yogyakarta, Ketua APTISI atau yang mewakili, para wisudawan, wisudawati, beserta keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi menjelang siang. Sesuai permintaan, saya akan menyampaikan tanda petik satu pidato ilmiah yang berjudul Peran Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Nasional Indonesia. Pendekatan yang saya coba lakukan di dalam melihat peran, kami lakukan dengan menelusur dari latar belakang kenapa lingkungan hidup dilindungi dan dikelola. Sedikitnya ada 3 alasan mengapa lingkungan hidup dilindungi dan atau dikelola. Pertama, alasan yang sebetulnya dalam ranah perguruan tinggi, yaitu ranah alasan penalaran dan ilmiah. Dari penelusuran sejarah, sebetulnya lingkungan hidup itu sudah terjadi pada abad-abad mungkin tahun 70-an. Kalau dilihat lagi sebetulnya zaman Nabi Nuh sudah ada gitu. Tapi itu tidak tercatat dalam sejarah. Keberlanjutan dalam konteks lingkungan hidup sebetulnya dimulai pada tahun 1700-an ketika Malthus menyampaikan teorinya. Di sanalah baru menyadari bahwa manusia yang tumbuh dengan deret tambah kalau nggak salah, kemudian deret ukur, kemudian pangan yang bertambah dengan deret tambah ukur, saya lupa, tapi yang jelas yang satu lurus, yang satu eksponensial, dan itu adalah pangan. Dalam ini ada kaitan dengan lingkungan hidup. Saya kira yang juga kita perlu catat dalam penalaran itu adalah, ini tadi banyak sekali judul yang terkait yang menurut saya menarik, dan kami di Kementerian Lingkungan Hidup masih kesulitan dalam menentukan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas. Sampai sekarang instrumen policy itu tidak jalan karena tidak ada dukungan ilmiahnya. Berapa sih daya dukung Yogyakarta? Berapa sih daya dukung Sungai Citarum? Berapa sih daya tampung Sungai Cimanuk dan sebagainya? Saya membayangkannya seperti ini. Kalau saya jadi bupati, kemudian saya dengar di sini yang saya tadi lihat yang lulus dari SKPD kabupaten kota yang punya kewenangan memberikan izin. Seorang bupati punya wewenang memberikan izin antara lain membuang limbah ke sungai misalnya, supaya lebih konkret. Sebagai jajaran teknis di SKPD Lingkungan Hidup, tentunya bupati akan meminta pertimbangan dari SKPD Lingkungan Hidup. Kemudian ini simulasinya, ada seorang investor datang, dia akan buat satu pabrik baik untuk pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi konsekuensi akan buang limbah. Pertanyaannya, berapa saya diizinkan membuang limbah ke sungai yang berada di kabupaten tersebut? Pasti bupatinya akan tanya ke kepala SKPD-nya gitu. Berapa
limbah yang ditolerir dibuang di sungai, di ruas sungai wilayah administrasi kabupaten kita. Nah, ini bagaimana menghitungnya begitu? Ini yang masih sampai sekarang banyak dihadapi. Dan karena itu maka seringkali munculnya memenuhi baku mutu air limbah gitu. Dan itu nasional, tidak spesifik kemampuan daya tampung di lokasi secara spesifik. Padahal baku mutu air limbah ditetapkan berbasis kepada best practicable technology, bukan pada daya tampung yang nerima limbah tersebut. Ini salah satu yang juga memberikan salah satu contoh dari alasan kenapa lingkungan perlu dikelola di dalam pembangunan ini. Kenapa perlu? Karena kalau saya tidak dikelola, silakan saja buang limbah demi investasi. Yang penting investasi masuk, PAD masuk, lingkungan gimana nanti, 5 tahun kan bupatinya lain lagi gitu. Maka yang terjadi adalah pertanyaan berikutnya, berlanjutkah pembangunan di daerah itu? Saya tidak perlu sebut daerahnya sekarang, tidak di forum ini, tetapi teman-teman mungkin bisa melihat, terutama dari Civitas Academy, banyak kota yang pertama pertambangan, terutama batu bara, pertama terbentuk karena pemekaran, karena PAD-nya meningkat. Buat timeline-nya. Ada beberapa daerah yang sekarang justru selalu mendapat subsidi dari pusat untuk menanggulangi bencananya. Coba dibuat statistik mana daerah yang tahun pertama ekonominya tumbuh, menyerap tenaga kerja banyak, tapi 3-4 tahun kemudian turun. Dan bisa-bisa nanti bergabung lagi karena tidak mampu lagi sebagai daerah otonom. Ini adalah satu gambaran mungkin dari secara teoritis, secara prediksi, tapi juga secara empirik. Kalau kita cermati, sudah tidak perlu lagi pidato-pidatoan tentang kenapa lingkungan hidup itu dikelola demi pembangunan yang tadi disebutkan berkali-kali, yang berkelanjutan. Alasan yang kedua, saya tidak akan berpanjang lebar di alasan cendekia, karena ini forum ini, majelis ini lebih kompeten daripada saya sendiri. Alasan yang kedua adalah, ini yang ranah kami, ranah di jajaran kementerian. Alasan kedua adalah karena diamanatkan oleh kebijakan nasional, oleh peraturan perundang-undangan. Kalau dicermati, amanah untuk mengelola lingkungan demi pembangunan itu sudah tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun pada tahun 1945 istilah lingkungan itu belum ada, maka tidak eksplisit dicantumkan di sana. Dari Mukadimah itu sudah ada, melindungi segenap tanah air. Itu bisa juga ditafsir sebagai lingkungan hidup, karena segenap melindungi segenap itu bisa juga karena terancam oleh bencana lingkungan, karena kecemaran, karena kerusakan dan sebagainya. Kita sudah tahu banyak kejadian gempa yang selalu disalahkan alam, padahal sebetulnya kalau ditelusur itu kesalahan manusia gitu. Cuma kadang-kadang sudah terlanjur disebut gempa itu bencana alam gitu. Tidak perlu disebutkan, banyak di berita-berita mengenai tidak terlindunginya segenap bangsa ini akibat karena bencana lingkungan. Air, bumi, dan segala isinya, saya kira itu juga bisa ditafsirkan sebagai lingkungan. Jadi kalau kita lihat teks bahasa di Undang-Undang Dasar 1945 dan kalau ditelusur atau kalau saya pakai soft copy-nya lalu di search,
kata lingkungan ada di penjelasan, tapi artinya tetangga. Jadi ini masalah ketika itu lingkungan itu diartikan tetangga, bukan environment. Saya mungkin sebagai kejadian yang juga menarik, ketika saya membantu pemerintah Provinsi Bandung, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat kan Bandung, ketika akan melakukan pelatihan kompetensi, saya lupa namanya, MPPLH ya, pengelolaan limbah air limbah. Kemudian seluruh manajer bidang lingkungan, industri-industri di kota Bandung, disebutnya Bandung Raya, itu Cimahi, Bandung, Padalarang dan seterusnya, untuk mengikuti kursus gitu. Saya kebetulan waktu itu diminta untuk memberikan arahan. Dalam sesi ice breaking, saya ketika itu meminta perkenalan dari para peserta diklat, para manajer lingkungan di setiap pabrik. Yang saya kaget, dari sekitar 50 peserta, ada 10 yang menjelaskan bahwa tugas pokok manajer lingkungan tempat dia bekerja adalah ngurusin 17-an, ngurusin sumbangan dan sebagainya. Artinya di situ lingkungan pun diartikannya tetangga begitu, bukan dalam arti limbah. Sampai saya bilang, Bapak, saya minta ke panitia kayaknya salah sasaran. Jadi ini mungkin ini istilah yang gitu. Jadi kalau kita sering mengatakan lingkungan, itu masih banyak yang pakai bahasa Indonesia tanda petik jadul gitu, yang mungkin ini yang perlu kita harus mensosialisasikan juga. Bapak dan Ibu yang berbahagia dan saya hormati, saya tidak perlu sebut satu persatu mengenai peraturan, tetapi dalam Undang-Undang Dasar 45 sebetulnya secara eksplisit setelah kata lingkungan itu muncul secara eksplisit pada tahun 10 tahun yang lalu, ketika perubahan kedua lingkungan baru tumbuh, yaitu di pasal 28H, itu malah disebut lingkungan hidup yang sehat dan baik adalah hak asasi manusia. Jadi di situ yang paling kuat justru di amandemen kedua, karena eksplisit dan itu mempunyai kekuatan yang sangat besar, tapi juga jadi beban untuk pemerintah untuk mewujudkannya tuh, karena lingkungan yang baik dan sehat adalah hak asasi manusia. Jauh lebih tinggi daripada pembangunan, karena hak asasi merupakan bagian hakiki dari tujuan pembangunan itu sendiri gitu. Lain-lainnya dalam peraturan perundangan mungkin saya tidak perlu sebut satu-satu. Yang jelas sekarang sejak tahun 1982 lingkungan hidup itu diatur tersendiri, diatur dalam undang-undang tersendiri. Sudah 3 kali revisi. Itu kuat sekali. Undang-undang yang sekarang itu sebetulnya memberikan kapasitas kewenangan yang besar ke KLH, ke Kementerian Lingkungan Hidup. Lagi-lagi kita tidak, kesempatan ini tidak sampai sekarang tidak, tanda petik saya katakan, saya berani mengatakan walaupun saya dalam internal Kementerian Lingkungan Hidup, karena ini adalah fakta, kewenangan yang diberikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup itu tersia-sia sudah 5 tahun, ternyata instrumennya belum ditetapkan. KLHS, RPPLH, banyak Pak. Dan semua itu tadi sebelum acara dimulai kami ngobrol-ngobrol dengan Pak Ketua. Kesulitannya adalah tidak dapat input dari akademi, bukan menyalahkan akademi, tetapi kenyataannya mungkin KLH sendiri yang tidak memanfaatkan itu. Saya tadi juga sampaikan bahwa menjelang akhir jabatan Profesor Baltasar Kambuaya, ada obsesi beliau yang tidak tersampaikan, yaitu bagaimana mengefektifkan, mensinergikan, melingkan hubungan antara perguruan tinggi dan pemerintahan. Research, Science and Policy Link, itu judulnya banyak sekali di agenda
dalam rangka perubahan iklim, dalam agenda biodiversity banyak sekali. Itu tidak terjadi. Mudah-mudahan ini bisa sampaikan untuk jadi tantangan, dan kita bukan maksud menyudutkan, menyalahkan, tapi ini adalah pembelajaran untuk bisa kita kedepankan. Saya sendiri yang diminta untuk mengembangkan instrumen-instrumen indikator kualitas lingkungan hidup ini ditantang. Ini juga informasi sekaligus kebijakan yang mungkin saya coba aktualkan, karena ini dalam konteks pembangunan. Di dalam rancangan teknokratis RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode ketiga 2015-2019, ini sudah diterbitkan oleh Bappenas, jadi bisa dipakai acuan, yang diagendakan untuk ditetapkan setelah mendapat masukan platform politik dari presiden yang baru. Ini juga sudah disiapkan oleh Rumah Transisi. Mudah-mudahan nanti sekitar akhir tahun itu menjadi RPJM yang jadikan keputusan presiden. Namun sebagai bocoran, mudah-mudahan tidak banyak berubah oleh platform politik. Indikator kinerja utama pembangunan di bidang lingkungan hidup adalah indeks kualitas lingkungan hidup. Jujur saya katakan Pak, belum ada instrumen itu. Kita diminta baseline-nya berapa? Tahun 15, di tahun 19 menjadi berapa indeksnya? Banyak isu yang bisa kita pecahkan bersama, antara yang saya sebut tadi, riset, science and policy link. Indeks kualitas lingkungan hidup yang sekarang dibuat KLH itu komposit hanya dari 3 indikator: air, udara, dan tutupan lahan. Kalau IKLH, indeks kualitas lingkungan hidup, ini menjadi indikator pembangunan yang berwawasan lingkungan, bagaimana teman-teman kelautan? Kalau dia berhasil memperbaiki kualitas kelautan, tidak tertampung dalam indeks yang kompositnya hanya air, udara, dan tutupan lahan. Dengan kata lain, kinerja kelautan menjadi gentayangan, tidak masuk ke indeks. Pasti mereka kan marah, tanda petik, tidak adil gitu, dan sebagainya. Artinya ini pendek waktunya Pak, bulan September harus ditetapkan indeksnya. Jadi ini perlu advis juga. Itu yang kami dengan Pak Menteri kemarin, Pak saya nggak sanggup. Ini kita harus bagaimana mengatasi itu begitu. Ini adalah saya sampaikan terutama para wisudawan, wisudawati, banyak sekali tantangan ini yang memerlukan kompetensi Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara. Kalau lihat tadi judul-judul penelitiannya, saya menjadi tidak terlalu pesimis lagi begitu. Walaupun mungkin perlu didalami ya Pak. Saya malah pikir, apa mungkin kalau kita buat database gitu, judul penelitian ini menjawab isu apa, kita kumpulkan isu lalu kita kumpulkan. Saya kira ini dari satu angkatan ini sudah sekian variasi, yang buat saya bukan sekedar judul, tetapi itu solusi, paling tidak opsi-opsi solusi. Mungkin akan kita pilah-pilah, judul ini cocok di daerah mana, menjawab isu apa di daerah mana. Kita buat semacam ya clearing house lah begitu. Karena seringkali kami mendengar di satu sisi teman-teman Pemda mengeluh, Pak di daerah kami ada ini, ada itu, ada ini, gimana caranya, minta petunjuk. Saya kalau lihat judul penelitian, sebetulnya petunjuk ini ada di perguruan tinggi. Karena ada memang kalau dipilah-pilah, ada yang isunya masalahnya masalah engineering, yang
skripsinya dijawab dengan engineering solution. Tapi ada beberapa yang daya dukung, evaluasi, pengelolaan sampah, beberapa masuk ke ranah publik gitu, ranah sektor publik, itu yang untuk Pemda dan sebagainya. Kok kita coba pilah-pilah, saya punya jadi terinspirasi, kayaknya nih kalau kita disatukan, kita bisa bersama-sama mengatasi persoalan lingkungan di negara kita ini. Bapak dan Ibu, berkenaan dengan policy, saya tidak hanya akan melihat dari perspektif kebijakan lingkungan hidup, tetapi karena ini dikaitkan dengan pembangunan, di kebijakan nasional tentang pembangunan sudah jelas itu diamanahkan di RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Itu adalah kualitas lingkungan yang asri, lestari. Ini kan bahasa-bahasa yang perlu dijabarkan. Apa yang disebut asri, apa yang lestari. Jadi kita sering kali membuat jargon-jargon yang membuat indikatornya disulit diukur gitu. Dari 8 sasaran RPJP, semua dari 9, 8 itu lingkungan hidup. Jadi kalau sebetulnya peran Pak, banyak Pak gitu. Pak Ibu ya, jadi kalau disebut peran banyak. Persoalannya adalah kapasitas. Ini yang saya juga kemarin dengan Pak Menteri mengatakan, ini maaf tadi saya juga mestinya sampaikan, tapi saya sampaikan saja karena di teks Pak Menteri berapresiasi karena STTL ini sudah berkontribusi menghasilkan sekian sarjana, S1, S2, betul yang tadi disampaikan Pak. Di dalam RPJP disebutkan bahwa pembangunan Indonesia itu berbasis sumber daya alam, sumber daya manusia, dan iptek. Kemudian di dalam sumber daya alam sebetulnya disebut ketahanan pangan, itu isunya ketahanan pangan, ketahanan energi. Jadi di dalam RPJM disebutkan di rancangan teknokratis RPJM ketiga disebutkan sasaran lingkungan hidup adalah IKLH, itu yang tadi harus dijabarkan. Jangan kecil hati hanya satu sasaran yang masuk di, yang banyak justru di tantangan. Saya melihatnya peran lingkungan hidup dalam pembangunan, pertama berkontribusi mencapai sasaran, itu IKLH meningkat. Tetapi lingkungan hidup justru ditantang untuk mengatasi tantangan. Jadi tantangan pembangunan itu banyak berdimensi lingkungan. Daya dukung, daya tampung. Tadi juga ngobrol tentang KLHS, tata ruang. Yang saya garis bawahi adalah tantangan pertama di dalam pembangunan adalah peraturan perundangan lingkungan hidup. Ada sekitar 20 peraturan perundangan setingkat pusat yang diamanatkan undang-undang lingkungan yang belum ditetapkan. Dan itu dianggap bisa menghambat pertumbuhan ekonomi. Tidak ada kepastian. Antara lain peraturan tentang perizinan. Lagi-lagi perizinan dikunci oleh undang-undang, itu harus ada instrumen daya dukung, daya tampung. Bagaimana instrumen izin keluar kalau daya tampung belum ada model perhitungannya. Ini yang saya katakan peran itu peran lingkungan hidup mungkin dalam 5 tahun ke depan kita mengatasi tantangan saja dulu, karena kalau sasaran kita baru dipercaya, sudahlah kamu tingkatkan kualitas lingkungan hidup, jangan macam-macam. Yang penting tantangan, hambatan-hambatan lingkungan itu diatasi dalam 5 tahun ke depan. Terakhir, berkenaan dengan kebijakan, kita tahu bahwa pembangunan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi Indonesia dari sejak Repelita pada Orde Baru sampai saat ini masih bertumpu pada sumber daya alam tak terbarukan.
Itu lihat dari statistik, saya tidak akan sampaikan angka-angkanya. Masih tergantung pada minyak bumi, gas alam, bahan tambang, juga hutan. Walaupun hutan renewable, tapi kita lihat memanennya melewati batas daya produksi biomasanya. Apalah istilahnya, saya bukan ahli di bidang itu. Tetapi memanen kayu pun sebetulnya ada limit, bukan karena renewable maka tidak ada limit. Ini harus dihitung. Pertanyaannya adalah untuk tahun 2020 apakah masih bisa mengandalkan sumber daya alam tak terbarukan? Kalau dikuras sekarang, maka ekonomi intrinsik segala macam judul yang indah-indah itu omong kosong, itu retorika. Karena pembangunan menjadi tidak adil. Yang disebut dengan akses masyarakat ke lingkungan menjadi tidak adil oleh pembangunan nasional. Kita tidak boleh lingkungan, tidak boleh lingkungan hanya sekedar mengeluh, marah-marah. Justru kita harus mencari solusi. Bapak dan Ibu, teman-teman ini sama seperti saya, backgroundnya engineering. Ketika kita tidak diprioritaskan, banyak teman-teman di jajaran politik yang mungkin bukan karena tidak pro lingkungan, tetapi karena belum mengerti gitu. Ini saya rasakan. Satu hal yang menarik, saya ketika itu diminta oleh Pak Sarono membuat laporan ke Pak Harto, waktu itu Menteri Presiden, tolong buatkan satu halaman untuk saya sampaikan ke Presiden bahwa waktu itu kasusnya air, bahwa air sungai itu sudah urgen untuk diatasi pencemarannya, terutama di Jawa. Saya buatlah laporan itu, argumentasi itu, dengan data-data laboratorium. Namun kemudian saya ingat, ini mungkin sharing pengalaman, namun Pak Sarono manggil saya dan marah, tanda petik marah, Pak Sarono kan memang demikian. Dra, gua Menteri Lingkungan, baca laporan lu aja kagak ngerti, ini apa bot dan cot, apalagi Presiden. Tahu Pak, bot dan cot, BOD COD. Orang-orang kalian ngerti BOD COD, tapi politikus, kabinet ngerti enggak itu? Gitu. Coba cari istilah lain yang mereka pahami gitu. Tolong mungkin ada yang bisa membantu saya ini karena masih relevan masalah ini. Bagaimana kita meyakinkan, to convince pengambil keputusan, Bapak-bapak SKPD ini, teman-teman di SKPD, bagaimana meyakinkan teman-teman DPRD supaya dapat anggaran begitu Pak. Tapi jangan pakai bot dan cot Pak, karena mereka nggak ngerti gitu. Dan seterusnya begitu. Apalagi tadi bahasa-bahasa ilmiah lainnya. Ini yang jadi tantangan juga, komunikasi mungkin, yang bagaimana bisa meyakinkan itu gitu. Itu yang, dan yang kami juga sering masih hadapi dengan DPR itu adalah, kalau di pusat mungkin sudah mulai banyak ya Komisi 7 yang memahami itu, tapi kalau kemudian ke komisi yang lain, yang namanya biaya, eksternalitas biaya itu kurang dipahami gitu. Tapi harus diberikan ilustrasi, misalnya ketika kami kemarin di Sungai Berantas mengatakan pabrik menjadi murah karena tidak ngolah limbah, tapi bukan berarti itu murah gitu. Pabrik menjadi murah karena tidak mengolah limbah. Tetapi biaya itu kan dieksternalkan gitu. Biaya itu ditanggung oleh pelanggan PDAM. Dan dari audit BPKP kemarin di Berantas, masyarakat menanggung kerugian 1,2 miliar per bulan akibat dieksternalkannya biaya ngolah limbah oleh pabrik sepanjang Berantas. Ini menghenyakan gubernur gitu. Tapi kalau kita bilang BOD, COD, bot dan cot, TSS segala macam, nggak ngerti. Tapi begitu dibilang 1,2 miliar terhenyak.
dan baru mau membuat perda. Gitu. Ini satu ilustrasi mungkin perlu dilanjutkan dengan pembahasan yang pas, yang orang bisa menyadari itu. Gitu. Jadi belum tentu mereka salah, tapi karena mereka belum tahu, dan itu kesalahan kita karena tidak bisa membuat mereka mengerti. Saya kira itu yang berkaitan dengan peran lingkungan hidup di dalam pembangunan. Pertama, tadi saya sampaikan, pertama adalah alasan cendekia, teman-teman bisa gali sendiri karena teman-teman di komunitas lingkungan hidup. Yang kedua, peraturan perundangan, saya kira juga banyak yang kita bisa pelajari, teman-teman juga mungkin dapat pelajaran itu. Yang terakhir tadi saya sampaikan adalah situasi aktual. Situasi aktualnya adalah seperti itu, sumber daya alam tak terbarukan diperkirakan tidak bisa jadi andalan lagi pada pembangunan berikutnya, pada babak RPJM keempat. Kedua, tahun ini kita menghadapi tantangan yang disebut dengan bonus demografi. Akibat dari baby boom yang terjadi 20-an tahun yang lalu. Sekarang menjadi bonus demografi. Bonus ini, kenapa disebut bonus? Karena memang bahasanya harus positif kalau politik. Ini bisa jadi masalah kalau jumlah penduduk itu tanda petik tidak produktif. Tapi jumlah bonus bisa jadi peluang jika ini berkualitas. Ini yang menjadi, nah persoalan yang kita antisipasi adalah bonus demografi itu menyebabkan perlu kendaraan lebih banyak, perlu rumah lebih banyak, perlu air lebih banyak, pasti menghasilkan lebih banyak, dan inilah yang akan kita hadapi, realisa atau situasi aktual yang kita hadapi di dalam pembangunan ekonomi 5 tahun ke depan yang niscaya lah pasti pertumbuhan ekonominya menjadi tujuan utama, jadi sasaran utamanya. Namun lingkungan harus menjadi tanda petik cuci piringnya begitu. Maka kita harus menangani satu, urbanisasi itu kalau tidak salah Jawa ini akan tersisa hanya tinggal 10% gitu, di tahun 2020. Sehingga kebayang, saya nggak perlu jelaskan lagi apa bedanya perdesaan dan tantangan lingkungan di perdesaan dengan tantangan lingkungan di perkotaan. Jakarta di Priok apartemen semakin banyak tumbuh, tapi sekarang dulu mengatakan reverse osmosis itu mahal, tapi sekarang karena saking mahalnya apartemen di Jakarta Utara, developer sekarang menganggap reverse osmosis menjadi layak. Bisa menggambarkan itu betapa mahalnya air, karena air tanah di Priok itu bukan saja sudah asin, tetapi juga sudah jumlahnya sudah cukup untuk menampung populasi yang segitu besar. Belum nanti limbahnya, belum lagi sampahnya. Bapak dan Ibu mungkin sudah tahu kalau sampah di sungai itu berkontribusi berapa BOD-nya. Sama aja sampah direndam kan gitu. Coba lihat Jakarta sekarang di muara-muara sungai di Jakarta. Muara sungai itu kolam sampah. Jangan salahkan kalau BOD tinggi itu dulu mengatakan BOD tinggi dulu karena industri. Tidak. BOD tinggi di sungai di Jakarta sekarang karena sampah. Tambah lagi domestik. Nah ini yang juga saya belum melihat. Hati-hati buang sampah ke sungai, bukan cuma sampah jadi banjir tapi BOD-nya meningkat. Dan itu juga nanti berdampak kepada terumbu karang, berdampak pada mangrove dan seterusnya. Dan itu kita perlu jelaskan kepada pengambil keputusan, kepada pemerintah daerah, kepada DPRD. Dan itulah peran ilmiah. Situasi aktual yang sangat penting justru adalah tidak cukupnya kita menunjukkan situasi aktual. Gimana ya jelaskannya? Jadi situasi yang kita hadapi sekarang adalah kita sendiri tidak bisa menunjukkan situasi aktual yang meyakinkan. Data. Tadi ada data tapi terlalu ilmiah, komunikasinya belum nyambung. Tadi contoh bot dan cot. Tapi ada juga nggak ada data. Gitu. Kita hanya
mengira-ngira akhirnya teori nggak dipercaya lagi gitu. Sehingga yang penting sekarang justru kondisi-kondisi itulah yang kita harus hadapi juga, database. Data yang meyakinkan, ini loh yang urgen, ini loh yang serius dan seterusnya. Saya kira-kira secara garis besar demikian, saya tidak akan memakan waktu yang panjang, tapi kita masih bisa ada forum-forum lain yang kita bisa lebih fokus tematik, kita bisa diskusikan. Demikian yang bisa sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mars STTL. Sambutan oleh Wakil Wisudawan Wisudawati kepada Saudara Dedi Darmawan Sarjana Teknik dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Lingkungan Hidup Yogyakarta atau yang mewakili. Yang terhormat Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Dirjen Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Budaya atau yang mewakili. Pertama-tama di awal kata sambutan saya ini, saya mengajak diri pribadi dan hadirin sekalian dengan segala kerendahan hati mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan ridho dan kehendaknya lah pada hari ini Sabtu 6 September 2014 kita semua dapat berkumpul dalam suasana sukacita atas apa yang dapat kami raih pada hari ini adalah tidak terlepas dari usaha dan kerja keras orang lain. Kami patut berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu kami selama menjalani proses pendidikan di kampus tercinta kita, Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan Yayasan Lingkungan Hidup Yogyakarta. Untuk itu, perkenankanlah saya atas nama atau wakil dari wisudawan maupun wisudawati, baik teman wisudawan maupun wisudawati dari program Sarjana Strata 1 maupun kakak-kakak dari program Pasca Sarjana Strata 2 dengan setulus-tulusnya ucapan terima kasih. Untuk rekan-rekan sesama wisudawan, hari ini bukanlah hari akhir dari perjuangan kita. Hari ini bukanlah akhir dari mimpi kita. Hari ini adalah awal dari perjuangan lain yang telah menanti kita. Banyak sekali permasalahan di bidang lingkungan yang semakin hari semakin menumpuk, nantang dan bermacam-macam. Mungkin tadi sudah disampaikan oleh perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup bahwa banyak sekali tantangan yang akan dihadapi dari tahun ke tahun untuk menghadapi permasalahan lingkungan. Untuk itu, saya sangat berharap kepada rekan-rekan wisudawan, apapun profesi yang akan rekan-rekan geluti nantinya, berikanlah sebesar-besarnya kontribusi untuk pekerjaan rekan-rekan, di mana yang kita bicarakan bukan kita sebagai penonton masa depan, tapi kita adalah pemain masa depan kita. Dengan kerja keras dan tanggung jawab sesuai keilmuan dan profesi kita,
maka kita tidak hanya akan menghadapi masa depan, tetapi kita menjadi masa depan untuk hadir menjawab seluruh persoalan kehidupan. Demikian sambutan kami, hanya inilah yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya, saya pribadi mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan oleh Ketua Umum Ikatan Alumni STTL Yogyakarta kepada yang terhormat Bapak Insinyur Ermelius Rahman, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Menteri Lingkungan Hidup yang mewakili, yang terhormat Bapak Kopertis Wilayah 4 Yogyakarta atau yang mewakili, yang terhormat Ketua dan para anggota Senat Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami mohon maaf, sebenarnya ketua alumni kita tidak bisa hadir, Saudara Huzani Rahman, karena ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan di Batam. Kita patut berbangga pada hari ini pada rekan-rekan wisudawan dan wisudawati yang tanpa dirasakan waktu yang begitu cepat dan berlalu selama 3,5 tahun dan 4,5 tahun, pada hari ini rekan-rekan wisudawan wisudawati bisa menyelesaikan suatu amanah, baik amanah pribadi maupun amanah dari orang tua wisudawan wisudawati pada hari ini. Kita menyadari persaingan ke depan cukup besar, di mana tahun 2015 di depan mata kita sudah ada akta, satu tantangan global di mana kita perlu persaingan. Kalau kita tidak mempersiapkan diri dari sedini mungkin, maka kita akan berhadapan dengan para investor, para pekerja-pekerja yang akan masuk ke Indonesia dari negara-negara ASEAN. Mudah-mudahan para wisudawan-wisudawati diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan jalannya untuk meraih cita-citanya. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada para dosen yang telah mengantarkan para wisudawan-wisudawan ini. Hanya pada Allah Subhanahu wa taala lah yang akan bisa membalas kebaikan dan ilmunya yang telah diberikan selama ini. Demikianlah sambutan yang kami sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Koordinator Kopertis Wilayah 5 Provinsi DIY. Kepada Koordinator Kopertis Wilayah 5 Provinsi DIY atau yang mewakili, dipersilahkan. Yang kami hormati pengurus, pengawas dan pembina Yayasan Lingkungan Hidup. Yang kami hormati Bapak Ketua Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan sukses mulia untuk kita sekalian. Selanjutnya, atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Kopertis Wilayah 5, kami mengucapkan selamat kepada Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan yang pada hari ini telah berhasil meloloskan sarjana dan juga pasca sarjana dengan jumlah 117. Sejarah juga bagi orang tua, ibu bapak wali mahasiswa yang sudah begitu banyak mengeluarkan finansial untuk mengantarkan putri dan putranya mencapai cita-cita. Dan juga sejarah bagi Sivitas Akademika STTL dalam memperbaiki dan menyempurnakan rangkaian perjalanan proses kegiatan akademis secara sistematis dan periodik. Anda harus selalu bersyukur dengan prestasi yang telah Anda raih, sekecil apapun. Pertanyaan sebelum saya akhiri sambutan saya, para wisudawan wisudawati, masih adakah yang jomblo? Tunjuk tangan aja yang jomblo siapa gitu. Oh ada ya. Oke, ada 3 resep untuk memperoleh pacar. B3. 1. Berusahalah dengan keras.
Yang B kedua, berdoalah dengan kusuk. Dan B yang ketiga, bercerminlah dan banyak bercermin. Terima kasih, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus kami mohon perkenan dari Koordinator Kopertis Wilayah 5 atau yang mewakili untuk menyerahkan beasiswa secara simbolis. Penerima beasiswa BBP PAA berjumlah 7 orang diwakili Saudari Angelina Kristi Putri. Penerima beasiswa PPA berjumlah 8 orang diwakili Saudari Rustriana Mauloko. Penerima beasiswa Dikmenpora berjumlah 2 orang diwakili Saudara Arif Nugroho. Sambutan terakhir dari Yayasan Lingkungan Hidup Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Niko Ngani SH MSSW MCLA PIL dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam pertama dan selamat berbahagia saya sampaikan kepada wisudawan dan wisudawati baik S1 maupun S2. Perjalanan belum selesai. Memang ada yang baru mulai meskipun ada juga yang sudah jauh. Untuk itu saya sedikit mau ngoreksi ucapan filosofi STTL Yayasan Lingkungan Hidup yang tadi baru sepotong. Lengkapnya adalah memayu hayuning bawono sepi ing pamri rame ing gawe. Yang kedua itu yang selalu dilupakan. Berarti bahwa meskipun barangkali belum dapat bekerjakan, tapi jangan lupa Anda harus melakukan itu kalau bisa dengan cuma-cuma. Kepada orang tua atau mewakilinya pada hari ini, kami juga mengucap terima kasih. Mohon maaf kalau tuntutan permintaan dari STTL YLH tidak berkenan di hati Anda. Kemudian terima kasih juga kepada dosen-dosen dan karyawan yang sekarang hadir yang telah memberikan sumbangan begitu besar kepada STTL ini. Dan jangan lupa kepada KOR, karena lagu ini saya sudah dengar sejak Pak Cokro masih hidup sebelum tahun 2000. Terima kasih karena ini semua memberikan inspirasi yang luar biasa kepada kami. Terima kasih. Kami mohon perkenan Bapak Niko Ngani untuk menyerahkan piagam penghargaan kepada wisudawan wisudawati dengan predikat pujian. Saudara Muhammad Akbar Gani Sarjana Teknik Magister Teknik, Aris Haryadi Sarjana Sains Magister Teknik, Dedi Darmawan Sarjana Teknik, Saudari Francisca Nur Juni Fardilah Sarjana Teknik, Rika Faulasari Sarjana Teknik, Irna Kartini Sarjana Teknik, dan S. Sri Rahayu Sarjana Teknik. Syukur. Tari Papua.
Papua sering dikenal orang sebagai negeri burung cendrawasih, jin, dan bunga anggrek. Daerah yang syarat akan misteri ini terdiri dari dua golongan, yaitu Papua Pantai dan Papua Pegunungan. Congratulations. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I wonder what to know, I'm happy as can be. Who would believe that I'll be happy and contented? I used to think that the English standing in plenty, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart, Congratulations and celebration. I wonder what to know, I'm happy as can be. I wonder what to know, I'm happy as can be. Penutupan upacara wisuda program Pasca Sarjana periode 3 dan program Sarjana Strata 1 periode 33 tahun 2013-2014
hari Sabtu tanggal 6 September 2014 oleh Ketua Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan. Wisuda program Pasca Sarjana periode 3 dan program Sarjana Strata 1 periode 33. Alhamdulillah hari ini Sabtu tanggal 6 September 2014 dengan ini resmi ditutup. Lagu Mimpi yang akan dibawakan oleh Eki Valencia Putri, mahasiswa angkatan 2012. Keras gelombang di tempat batu karang yang takkan mungkin dapat terulang. Wajah putih pucat pasir tergores luka di hati. Matamu membuka kisah kasih asmara yang telah ternoda. Hapuskan semua hayalan, lenyapkan satu harapan. Kemana lagi harus mencari? Kau sandarkan sejenak beban diri. Kau taburkan benih kasih hanyalah emosi. Melambung jauh, terbang tinggi bersama mimpi. Terlelap dalam lautan emosi. Oh, setelah aku sadar diri, kau telah jauh pergi, tinggalkan mimpi yang tiada bertepi. Tinggalkan mimpi yang tiada bertepi. Persembahan medley lagu-lagu Nusantara oleh Paduan Suara Mahasiswa STTL di bawah asuhan Bapak Donatus Suci dan Ibu Retno Susetianingsih. Tulo,
Doa kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Nasiruddin MS dimohon untuk memimpin doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Suci, dengan penuh kerendahan hati kami seluruh yang hadir di sini mempersembahkan puji dan syukur kehadirat-Mu ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Penentu segala-segalanya. Engkaulah yang mengatur alam semesta ini dan Engkau pula lah yang menentukannya. Oleh karena itu, hanya kepadamu-lah kami berserah diri dan memohon pertolongan-Mu ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang berbakti, anak-anak yang solehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Persembahan terakhir lagu Satu Tetes Air Susu Mama yang akan dibawakan oleh Saudari Fitri dan Saudari Afgan. Satu tetes air susu Mama bikin beta sampai besar begini. Masih kecil kincing bera di bangku mama, menangis banyak mama bujuk deng menyanyi. Kain sarung mama dukung beta, tangan mama sapu-sapu di kepala, menangis pada dedeng pawela mama sabar, sing ingat makan, sing ingat tidur, asal jaga mama pun sayange. Satu tetes air susu mama, beta hidup 20 tahun mama, mana bisa beta lupai, mana bisa beta menyangkali. Satu tetes air susu mama, beta hidup sejadi orang mama, biar deng kain kabaya suwe, mama tetap beta pun mamae. Deng kain sarung mama dukung beta, tangan mama sapu-sapu di kepala, menangis padede
ding pawela mama sabar sing ingat makan sing ingat tidur asal jaga mama pun sayang satu tetes air susu hidup 20 tahun mama mana bisa beta lupain mana bisa beta menyangkali Satu tetes air susu mama oh mama beta hidup sejati orang biar dengkai kalaya busue mama tetap beta pun mama Senat Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan meninggalkan ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri. Guru Besar, Senat Dosen, Ketua, Wakil Ketua, Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan meninggalkan tempat upacara. Dengan ini selesai sudah rangkaian upacara wisuda program Pasca Sarjana periode 3 dan program Sarjana Strata 1 periode 33 tahun 2013-2014.